Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoandra De Silva Syalsabil dengan NIM B1A1230910 dari kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan pokok-pokok hukum perdagangan internasional dengan materi istilah hukum perdagangan internasional, tujuan hukum perdagangan internasional, dan definisi hukum perdagangan internasional guna memenuhi tugas dari mata kuliah hukum perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada istilah-istilah yang ada di dalam hukum perdagangan internasional. Jadi istilah-istilah yang ada di hukum perdagangan internasional itu yang pertama yaitu perdagangan internasional itu sendiri. Yang kedua ada ekspor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual dan mengirim barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Ekspor memungkinkan negara untuk memasarkan kelebihan produksinya ke pasar internasional, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkuat posisi neraca perdagangan. Yang ketiga ada impor. Impor itu adalah kegiatan membeli dan membawa masuk barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Yang keempat ada tarif. Pajak atau bea cukai dikenakan pada barang-barang yang diimpor. Tarif berfungsi sebagai hambatan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, atau menyeimbangkan neraca perdagangan. Yang kelima ada non-tarif atau hambatan perdagangan selain tarif, seperti kuota impor, perizinan, standar teknis, persyaratan sanitasi, atau prosedur administratif yang kompleks. Hambatan non-tarif sering digunakan sebagai alat proteksi yang lebih tersembunyi dibandingkan tarif. Yang keenam ada perjanjian perdagangan, yaitu kesepakatan formal antara dua atau lebih negara untuk mengatur hubungan perdagangan mereka, termasuk pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan, standarisasi prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang ketujuh itu ada WTO atau World Trade Organization, yaitu organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan global, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memfasilitasi negosiasi perjanjian perdagangan internasional. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus GATT. Yang kedelapan ada GATT itu sendiri atau General Agreement on Tariff and Trade, yaitu perjanjian multilateral yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1947 untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional. GATT juga berfungsi sebagai kerangka utama untuk negosiasi perdagangan internasional sebelum dibentuknya WTO. Yang kesembilan ada Free Trade Agreement atau FTA, yaitu perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya. FTA bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan dan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota. Yang ke-10 ada dumping atau praktik menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga di pasar domestik atau di bawah biaya produksi. Dumping dianggap sebagai praktik perdagangan tidak adil dan dapat dikenakan tindakan anti-dumping oleh negara importir. Yang terakhir ada subsidi, yaitu bantuan finansial dari pemerintah kepada produsen domestik yang dapat berupa pembayaran langsung, keringanan pajak, atau fasilitas kredit berbunga rendah. Subsidi dapat mendistorsi perdagangan dengan memberikan keunggulan yang tidak adil pada produk domestik dibandingkan dengan produk impor. Baiklah, selanjutnya perdagangan internasional atau International Trade Law pertama kali ada di Indonesia pada abad ke-17. Diperkenalkan oleh Aman Agapa dengan perdagangan dari Makassar ke Malaysia. Lalu, perdagangan internasional menganut prinsip fundamental freedom atau kebebasan fundamental yang artinya tanpa melihat perbedaan, agama, etnik, politik, sistem hukum, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memperluas perdagangan. Fundamental freedom ini diatur di dalam Charter of Economic Rights and Duties of State Article 4 yang berbunyi setiap negara berhak melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, hukum perdagangan internasional tentu saja memiliki beberapa tujuan. Jadi, tujuan hukum perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Lalu yang kedua, untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Yang keempat, untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong liberalisasi pasar. Yang kelima, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Hukum perdagangan internasional juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan oleh spesialisasi. Dan yang paling penting, tujuan dari hukum perdagangan internasional itu adalah untuk melindungi hak dan
kewajiban para pihak. Baiklah, selanjutnya ada pengertian hukum perdagangan internasional. Yang pertama, menurut Cliff M. Smithoff, menurut Smithoff, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan peraturan hubungan komersial yang bersifat perdata dan mengatur perbedaan negara. Jadi yang perlu digarisbawahi dari pengertian menurut Smithoff tersebut adalah bersifat perdata atau private dan perbedaan negara. Lalu selanjutnya yang kedua ada menurut M. Rafiqul Islam. Jadi menurut M. Rafiqul Islam, hukum perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa komersial yang luas, transnasional, dan lintas negara antara pelaku bisnis perorangan, badan perdagangan, dan negara. Dari pengertian menurut Rafiqul tersebut, Rafiqul mengaitkan hukum perdagangan internasional tersebut kepada hukum private dan hukum publik. Berbeda dengan Smithoff, kalau Smithoff tadi hanya mengaitkan pada hukum private, di sini Rafiqul mengaitkan pada hukum publik juga. Lalu selanjutnya yang ketiga ada menurut Hercules Boysen. Jadi menurut Hercules Boysen, hukum perdagangan internasional adalah yang pertama, hukum perdagangan internasional juga dapat dianggap sebagai cabang dari hukum internasional yang terspesialisasi. Yang kedua, menurut Boysen, adalah hukum perdagangan internasional dapat diartikan sebagai peraturan hukum internasional yang berlaku untuk perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, hukum perdagangan internasional menganut extraterritorial legislation atau menganut hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun secara umum, hukum perdagangan internasional adalah hukum yang mencakup aturan dan kebiasaan yang mengatur perdagangan antar negara yang bersifat perdata. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait istilah hukum perdagangan internasional, tujuan hukum perdagangan internasional, dan pengertian hukum perdagangan internasional. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya.